Romo, suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Jumpa lagi dalam pendalaman iman masa Prapaskah tahun 2021. Perjumpaan kita kali ini masih berbicara sekitar keutamaan Kristiani, khususnya di masa pandemi. Kalau berbicara tentang keutamaan Kristiani, kita akan berbicara tentang 3 hal, yaitu iman, harapan, dan kasih. Perjumpaan minggu lalu kita sudah berbicara tentang iman. Bagaimana pada akhirnya doa menjadi bisa tumbuh subur dan itu akan menyuburkan iman. Pertemuan kali ini kita akan berfokus pada harapan. Dalam situasi pandemi kita akan merefleksikan tentang harapan dalam tema pengharapan pandemi segera berakhir. Hadir di tengah-tengah kita gembala kita yang terkasih, Romo Petrus Sidabalok OMI. Berkah dalam, Romo. Berkah dalam, Pak Bambang. Dan juga di tengah-tengah kita senior kita, Bapak Fransiskus Bambang Ritanto. Berkah dalam, Pak Bambang. Berkah dalam, Pak Ernomo. Semuanya sehat? Sehat. Iya. Untuk mengawali perjumpaan kita pada hari ini, kita akan menyaksikan sebuah tayangan video yang akan menggambarkan situasi kehidupan seorang ibu yang berjuang dalam pengharapannya. Selamat menikmati. Kamu jadi pulang apa enggak? Natal ini kayak enggak mah. Oh ya sudah. Tak pikir karena situasi di Jakarta kan semakin naik COVID-nya, terus waktu itu kan mengadakan PSBB, jadi oh ya sudah, pikirnya gitu. Terus selang berapa, enggak sampai menitan, cuma berapa detik, terus dia manggil, "Mah." Dengan kata-kata "mah" itu aku sudah kayak rasanya tersentak gitu loh, kan aneh gitu. "Kenapa, Nang?" "Sebetulnya aku sakit." "Aduh, sakit apa?" "Kayaknya aku terpapar, Mah. Aku malah sudah beli alatnya yang untuk cuci hidung itu. Mama mau?" Enggak usah. Mama tuh nanti kalau mau cuci hidung nanti di rumah sakit." Terus, "Enggak, Ma, enggak apa-apa. Udah aku belikan kok, nanti tak kirim." "Oh, ada apa?" Sudah tak belikan. Adik saya juga dibelikan, Ma. Dia itu ngurusi orang lain sampai segitunya. Tapi dia sendiri malah yaitu mengkhawatirkan orang lain, tapi dirinya sendiri malah kecolongan. Terus memang betul saya juga sudah dipaketi itu sama obatnya sama alatnya. Adik saya juga begitu. Nah, terus kamu gimana? Ya nanti sudah, aku tak isolasi mandiri dulu. Ini aku makanan pesen terus lewat itu online itu. Terus dia bilang, "Mah, aku mau ke Wisma saja." Loh, terus gimana caranya? "Aku nanti menghubungi itu. Udah, nanti aku tak tanya syarat-syaratnya." Ya sudah, nanti tanya syaratnya. Terus dia itu ngebel ke Pak RT-nya. "Mah, aku nanti siap-siap mau ke Wisma." "Iya, hati-hati ya. Kamu berjuang sendiri. Mama enggak bisa bantu gimana-gimana.
mau ke situ juga mungkin tidak boleh. Waktu dijemput Satgas itu ya saya cuma lihat mobilnya, ini mah aku siap-siap mau berangkat. Iya, hati-hati ya Nang, semangat ya Nang, pasti semangat tuh. Iya mah, mama tenang aja, mama jangan bilang papa ya, nanti papa, saya takut kalau nanti kepikiran gitu, yang selalu dibilang kan gitu, jangan bilang papa ya, nanti papa kepikiran, mesti gitu. Iya, mama ndak bilang papa, makanya papanya juga ndak tak kasih tahu sampai sudah di Wisma pun belum tahu, karena juga saya takutnya itu anak berjuang sendiri, orang tuanya takut nanti kalau orang tuanya kepikiran malah dia sendiri yang kena. Yogi harus cari rumah sakit yang ada ICU COVID-nya. Loh, gimana toh? Iya, ya tante doa saja biar cepet sembuh. Tapi ini dari rumah sakit, keluarga harus ikut mencari rumah sakit yang ada ICU-nya untuk COVID. Tapi kok satu tanggal 19 itu sebetulnya saya sudah madeg gitu loh, mau. Karena tanggal 19 itu papanya ulang tahun. Sedangkan tanggal 18 malam Yogi itu sudah terpasang intubasi. Pikiran saya sudah madeg gitu. Loh, kan udah terpasang, kenapa bisa telepon ya? Kok bisa telepon sama papanya? Selamat ulang tahun ya Pak. Terakhir kali saya dengar suaranya itu, pikiran-pikiran yang jelek itu sebetulnya sudah tak buang. Enggak akan terjadi apa-apa, enggak akan terjadi. Dalam pikiran saya seperti itu. Pagi-pagi saya masih mau masak nasi, anak saya yang kecil kan bilang, mama ada tamu mah. Tamu siapa? Tamu suster. Aduh, saya dari belakang sudah langsung nyas gitu hatinya. Jangan ada kabar yang saya tidak suka. Dari belakang saya sambil jalan ke depan sudah begitu. Terus sampai depan, dokter sama suster belum bilang apa-apa, aku sudah cerita yang mau ke sana itu, yang mau minta izin, mau minta difasilitasi ke sana. Terus cuma bilang, iya Bu, Ibu berencana seperti itu, tapi Tuhan berkehendak lain. Sadar kata-kata Tuhan berkehendak lain, semakin hati saya hancur. Aduh, kok kata-katanya Tuhan berkehendak lain. Terus, tapi saya masih cerita terus, terus suster yang bilang, iya Bu, sambil saya dipegangi itu, iya Bu, Ibu rencananya bagus seperti itu, tapi Tuhan berkehendak lain. Ya enggak ada harapan lagi. Kecewa pasti mau. Tapi apapun itu, kita manusia ya. Kita berusaha sudah seperti apapun, kita itu kecil di mata Tuhan. Dari hari pertama sampai hari ketiga kalau tidak salah, saya masih bisa telepon. Telepon masih suaranya berat, tapi mungkin Bapak biar saya ndak kayak bombongi gitu loh Romo. Dia katanya ndak apa-apa, nggak sesek, cuma lemes bilangnya gitu. Ya sudah, saya bilang dikuat-kuatkan ya Pak. Anak-anak, cucu-cucu, aku masih butuh Bapak harus kuat. Saya bilang gitu, dia jawabnya
Iya. Terus habis itu ndak ada komunikasi, saya lewat WA nggak dijawab. Itu hari ketiganya tak telepon diangkat dia bilang, wong aku lagi video call karo putu kok telepon masuk. Oh, aku ora ngerti Pak, ya sudah tak pedot biar diteruskan, saya bilang gitu. Terus hari keempat saya ndak ada komunikasi, wong dengar dari anak saya bapak sudah sudah sesak napasnya pakai oksigen. Saya sudah pikirannya ya sudah ndak bisa Romo. Udah saya hanya berdoa terus pokoknya. Saya setiap saat saya selalu nyebut Gusti Yesus, tolong sembuhkan suami saya, tolong agar cepat sembuh, sehat kembali. Saya hanya berdoa terus setiap saat sudah Romo. Sampai saya hari kelima pagi-pagi jam 5 saya selama suami saya masuk rumah sakit kan enggak pernah bisa tidur Romo. Nah, jam 3 saya sudah bangun, saya berdoa terus. Jam 5 saya keluar ambil ini HP, tak buka, ponakan saya kebetulan kan Islam. Keponakan saya yang WA, innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah. Dah saya Romo seperti tidak punya balung. Saya bengok sekeras-kerasnya. Saya sudah tidak bisa membayangkan Romo. Sudah terus saya mikirnya anak-anak, cucu. Udah pokoknya saya tidak bisa Romo, hanya nangis histeris sambil deprok. Sementara saya di rumah hanya berdua sama ponakan saya yang sama-sama sakit kayak saya itu. Dia ya cuma nangis, tidak bisa apa-apa. Saya mau dekap sama siapa, anak-anak nggak ada. Anak-anak, nah itu yang saya gendernya lagi Romo. Mau ketemu anak saja kok sampai dada-dada di depan. Saya itu ya kayak mendapat hukuman saya sepertinya Romo. Sampai suami diambil, tidak ada yang mendampingi, saya sendirian di sana. Anak-anak juga sendiri, tidak ada saya. Saya itu ya Romo yang pokoknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Romo. Saya sampai ya Tuhan Yesus, selama saya berumah tangga 44 tahun, ujian dari Tuhan paling berat ini Romo. Saya sampai ya Tuhan Gusti Yesus, saya diberi kekuatan untuk menghadapi ujian ini. Saya sampai gitu, saya masih pingin sehat, pingin sembuh, biar bisa kumpul lagi bareng-bareng sama anak-anak saya, sama cucu saya. Saya doanya hanya itu terus menerus supaya saya diberi kekuatan. Udah pokoknya saya kalau ndak ingat anak-anak, cucu mungkin ya saya sampai kan kena COVID itu indera perasa ya hilang sama sekali Romo. Keinginan kepingin makan kepingin itu enak-enak ndak ada sama sekali Romo. Tapi karena saya minta kekuatan sama Gusti agar saya kuat, agar saya sembuh, bisa ya Bapak sudah ndak ada, tapi paling ndak saya masih ada anak-anak sama cucu-cucu, itu kekuatan saya Romo. Walaupun makan itu ndak ada rasa, ndak ada, udah pokoknya wong anak-anak juga memberi support saya, pokoknya mama harus sehat, apapun aku masih butuh mama tinggal mama, orang tua tinggal mama, pokoknya mama harus kudu apa saja wes boh rasane ndak enak sama saya itu dah Romo, pokoknya ndak saya rasakan. Saya sampai suami orang-orang tidak seperti suami saya, karena
Karena suami saya itu betul-betul tulus meladeni saya, Romo. Kalau mereka punya suami sayang, tapi kan tetap istri masih bikinkan minuman. Saya itu enggak pernah lah, saya merasa berdosanya di situ, Romo. Waktu masih kerja, dia orang disiplin, Romo, sampai mendidik sama anak-anaknya. Jam sekian kalau mau ke gereja harus siap jam sekian biar enggak telat. Itu selalu sampai sama Rio nyontoni gini. Bapak lagi kerja yo. Sebelum anak buah bapak podo datang, bapak sampai bawa kunci sendiri, buka kuncinya di kantor. Belum ada yang datang, saya sudah siap di meja kerja. Pulang, sebelum mereka pada pulang, saya masih di situ. Jadi datang lebih dulu, pulang akhir, gitu Romo. Pokoknya memberi contoh yang bagus-bagus terhadap anak-anaknya. Makanya anak-anak saya biasa disiplin, tepat waktu, karena bapaknya mesti nguring-nguring kalau enggak tepat waktu itu. Jadi terus terhadap anak-anak, terhadap saya, pokoknya kalau ibu-ibu cerita suaminya gini sayangnya, tapi tetap kalau Pak Thomas belum pernah sayang ladeni Romo. Selalu habis mandi pakai pakaian dinas berangkat, minumnya kok ora diunjuk waktu isi awal-awal ya Romo, minuman ora dianu Pak. Ora usah gawe ke wedang, aku ning kantor selalu ada wedang air teh manis sama teh putih udah ada dari kantor gitu. Jadi sampai pensiun, apalagi pensiun ndak ada kegiatan Romo, bangun pagi ya dia sudah bikin teh sendiri di sini. Kalau udah saya dipanggil mah, iki kok nek entek lho, setelah adem. Saya tinggal dripit satu, dari dulu ndak pernah 2 gelas, 1 gelas berdua. Sampai kemarin meninggalnya aja, sudah kayak gitu, masih bikinkan Indomie, dia dalam keadaan sudah lemes. Wong sayanya juga ngeledak Romo. Bikin Indomie di mateng, terus saya ini cepet mumpung masih mateng. Selalu gitulah Romo. Jadi kalau sakit di Jakarta tidurnya sama bapak, apalagi di rumah. Dari kecil kayak gitu semua, anak-anak deketnya sama bapak. Kalau mau sakit minum obat, muntah, itu semua bapak semua. Karena tahu bapak sama mama pun begitu. Nek sakit ya udah ya mijeti, ya muntah, ya dianu, jadi semua. Jadi sampai anak-anak pun kalau sakit ya Pak, muntah ya terus bapaknya yang jadi semuanya. Baik sama saya, apalagi sama anak-anak. Terus dia selalu melayani sama anak-anak. Sampai Indri sampai nangis. Nek pulang biasanya bapak nggak kayak Indomie, nek pulang mau ke Jakarta udah dipaket-paket tinggal bawa. Dia sampai nangisnya di situ. Karena kebetulan yang di rumah sendiri yang belum berkeluarga, jadi kan sering pulang sama bapaknya gitu. Nah, bagi saya dan anak-anak itu suami itu segala-galanya, sangat sayang, sangat perhatian, udah pokoknya tidak ada anunya sama terhadap anak-anak sama saya. Saya sekarang ditinggal suami merasa berat sekali untuk menghadapi ujian ini, tapi saya yakin saya kuat karena suami saya sudah bersama Tuhan di surga. Terus saya kuat karena ada anak, ada. Wah, luar biasa perjalanan iman kedua ibu tadi, dan tentu kita akan mendalami lebih dalam lagi. Ada sesuatu yang sangat menarik. Maka pada kesempatan ini, melalui obrolan kita, Romo, Pak Bambang, kita akan mencoba mendalami dari cerita, dari video yang tadi kita saksikan bersama. Untuk Romo Petrus terlebih dahulu, sementara Pak Bambang sabar menanti. Ya, Romo, sebenarnya maksud pengharapan dalam konteks tema kita hari ini itu apa? Monggo Romo. Ya, berharap ya, sangat erat dengan pengharapan atau mengharapkan sesuatu. Itu secara
garis besar menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Lemah dari banyak hal. Lemah dari saya menyanggupi kemampuan manusiawi saya melindungi keluarga saya mencoba untuk membuat suasana ini sesuai dengan kehendak saya. Tidak pernah bisa terlaksana seperti yang saya inginkan sepenuh-penuhnya sepanjang usia saya, ya. Orang berharap merupakan seperti yang tadi dikatakan Pak Bambang Hernowo tadi, merupakan keutamaan Kristiani untuk menunjukkan bahwa manusia tidak bisa mengandalkan kemampuannya, talentanya, kuasanya, pengaruhnya sepenuh-penuhnya untuk hidup di dunia ini. Bahwa dalam kenyataannya tidak ada orang manusia tanpa masalah. Tidak ada manusia tanpa penderitaan. Semua manusia memiliki keterbatasan dalam kehidupannya, katakanlah seperti itu. Tetapi itu kan kita berbicara sebagai seorang manusia. Tetapi sebagai seorang beriman tentu ada batas-batas manusiawi, ada batas-batas non manusiawi atau dikatakan batas keilahian atau bagaimana. Oleh karena itulah kita berdoa. Oleh karena itulah kita berharap, kita memohon, mengharapkan sesuatu menjadi lebih baik, mengharapkan sesuatu bisa membawa keselamatan. Itu bahasa-bahasa normatif yang akan disandingkan dengan istilah pengharapan ini. Namun kalau kita cocokkan lagi dengan situasi pandemi seperti ini, kita jelas melihat bahwa situasi pandemi saat ini membuat situasi atau keadaan kita tidak terkontrol, ya, di bawah sesuatu yang di luar kepastian. Kapan saya bisa masuk sekolah, kapan saya bisa mengikuti misa secara publik kembali, kapan saya bisa bekerja kembali seperti normal, tidak ada yang tahu, belum ada yang memastikan. Tetapi sebagai seorang yang memiliki pengharapan bahwa meskipun dalam situasi yang terbatas ini saya masih tetap bisa menunjukkan apa yang menjadi tanggung jawab saya, itu jauh lebih penting daripada merundungi nasib, melihat bahwa sesuatu yang sungguh-sungguh membuat saya terpuruk, lalu pasrah, lalu tidak berbuat apa-apa. Itu bukan ciri orang yang berpengharapan. Berpengharapan artinya meskipun di situasi yang tidak pasti ini, tapi saya tetap tahu apa yang menjadi tanggung jawab saya. Artinya begini, saya tidak sedang mengandalkan optimisme pribadi saya. Saya tahu bahwa saya sedang mengandalkan sesuatu yang di luar kemampuan saya. Oleh karena itulah saya berharap. Makanya saya tidak pernah menyalahkan siapa-siapa atas kejadian ini, karena saya tahu tidak bisa semua sepenuhnya saya kontrol dalam hidup saya. Makanya saya berharap dan melibatkan Tuhan di situ. Semoga Tuhan membantu saya. Kata-kata ini penting bagi setiap orang yang beriman dengan pengharapan ini. Baik, terima kasih Romo, luar biasa. Pak Bambang Ritanto, pandemi itu hanya sekedar istilah. Kalau tadi Romo menceritakan seperti itu, mungkin kita sebagai seorang awam ya, yang pernah berkeluarga atau yang berkeluarga, bagaimana pengalaman Pak Bambang Ritanto khususnya, apakah ya boleh dikatakan istilahnya kalau sekarang memang pandemi, tapi selama perjalanan keluarga Pak Bambang, apakah Pak Bambang mengalami sebuah perjalanan yang begitu berat dan di situ hanya ada satu harapan? Kira-kira monggo Pak Bambang, kira-kira gimana? Ya, saat saya mengalami kondisi yang terpuruk pada waktu itu, saya justru melihat bahwa kondisi terpuruk itu membawa saya kepada satu penyadaran akan harapan. Maka harapan yang ada dalam diri saya pada waktu itu berkembang bagi pribadi saya maupun bagi keluarga saya. Itu Pak Hernowo yang saya alami. Jadi saya pernah mengalami itu. Ya. Baik, masih kembali ke Pak Bambang. Kalau kita membandingkan peristiwa pandemi atau peristiwa ibu tadi, dua video tadi, dengan kisah seorang yang lumpuh, yang dia menggantungkan nasibnya, seolah-olah harapan itu tadi milik dia pribadi, tidak ada orang lain yang ada di sekitarnya. Bahkan bila perlu orang lain pun juga berupaya untuk menyingkirkan dia, karena di situ ada ombak yang diharapkan.
Keyakinannya kalau mendapatkan sentuhan air itu dia akan sembuh. Nah, pertanyaan saya begini Pak Bambang, apakah dalam kebersamaan keluarga itu bagaimana mempersatukan pengharapan itu menjadi milik bersama, tidak hanya milik Pak Bambang tetapi juga milik ibu, milik anak cucu, sehingga pengharapan itu menjadi sebuah gerakan bersama. Monggo, kami ingin Pak Bambang memberikan sharingnya tentang itu. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. 40 tahun yang lalu ya, saya dalam keadaan bekerja di 2 atau 3 tempat bersamaan. Saya bekerja di proyek Pertamina di Fluor Eastern pada waktu itu. Saya masih membantu Romo Carlos di yayasan, dan saya mulai masuk menjadi anggota DPRD baru beberapa hari dalam 3 kesempatan yang bersama. Dan kehendak hati saya pada waktu itu, saya mendapatkan uang banyak dari pekerjaan itu. Lalu apa yang saya lakukan? Ternyata saya datang ke gereja, datang, hari Minggu datang, tapi saya hanya berdiri di pintu dan melihat romonya siapa, kurnya siapa, umatnya bagaimana. Lalu menjelang misa selesai, saya terus pulang, bekerja lagi. Saya bekerja lembur karena apa? Karena dengan kerja lembur minggu itu uangnya semakin lumayan saya terima. Nah, di tengah-tengah kehendak saya yang pada waktu itu ingin mendapatkan sesuatu yang lebih secara duniawi, Tuhan memberikan saya sakit. Dan sakit saya memang namanya sangat sederhana, usus buntu. Tetapi saudara sekalian, karena saya belum tahu, keluarga saya belum tahu bahwa saya kena usus buntu, maka saya dipijet. Dan saat dipijet itu mungkin terjadi pecah atau bagaimana. Teman dokter saya datang melihat dan dia mengatakan, "Mas, ini harus masuk lab." Nah, istri saya berpikir nanti ke rumah sakit kalau saya sudah bisa berjalan. Saya berjalan masih tertatih-tatih dengan tongkat memegang tembok untuk ke kamar mandi. Nah, teman saya almarhum Pak Suryatma yang baru meninggal beberapa hari yang lalu datang ke rumah dan melihat dia kudu sikit diperiksa. Dia memanggil seorang laboratorium datang dan mengambil darah dan diperiksa. Diserahkan kepada Dokter Santoso dan dikatakan langsung operasi, langsung masuk rumah sakit. Saya dijemput dengan ambulan, saya masuk ke rumah sakit. Begitu saya masuk Santa Maria, apa yang terjadi? Istri saya dimaki-maki oleh suster kepala rumah sakit itu dan dikatakan, "Kenapa kamu baru bawa sekarang?" Dimarahi bodoh dan lain sebagainya. Itu satu kondisi yang saya alami. Kemudian pada saat saya akan dioperasi, Romo Carlos datang dan akan memberi sakramen perminyakan. Saya tidak mau. Yang ada dalam pikiran saya itu sakramen akhir hidup. Enggak Romo, saya enggak mau, enggak apa-apa ya. Romo memberikan berkat. Dan konon saya di ruang operasi itu sampai 3 atau 4 jam. Kemudian saya keluar dari situ dan saya sangat bersyukur melihat warna tembok yang saya lihat ketika saya pertama kali membuka mata adalah warna tembok yang sama dengan saat saya meninggalkan ruangan itu. Artinya apa? Oh, Tuhan masih memberi saya kesempatan, umur, dan saya bersyukur atas hal itu. Terima kasih Tuhan, saya boleh mengalami tanggung jawab saya, meneruskan tanggung jawab yang belum selesai. Anak-anak masih kecil, pekerjaan masih banyak, dan itu saya lakukan. Saudara sekalian, teman-teman banyak yang datang, diumumkan di gereja ada begini begitu, mereka berdoa. Para suster sebelum tidur mereka berdoa dulu untuk kami. Nah, kedatangan teman-teman menengok saya itu menguatkan saya bahwa ternyata Tuhan mengasihi saya. Tuhan memberikan perhatian yang penuh melalui kehadiran teman-teman itu, melalui doa teman-teman, dan saya melihat bahwa ternyata Tuhan mengasihi saya dalam keadaan saya yang paling susah itu. Dan sekalian 40 hari saya di rumah sakit sehingga saya dikatakan sebagai ketua RT. Di tengah-tengah perjalanan itu saya pecah. Jahitan saya bocor dan saya harus dioperasi ulang. Saya operasi 2 kali berarti. Dan ketika dokter teman-teman saya datang, mereka mengatakan apa? Operasi kok kayak nang WC. Saya sedih sekali waktu itu. Aduh, di WC ya. Tapi ya itu yang harus saya lakukan. Ada seorang teman yang datang memberi saya radio kecil untuk saya bisa mendengarkan renungan-renungan rohani. Ada teman saya datang memberikan buku isinya TTS supaya saya bisa mengisi TTS. Dan saudara sekalian, hari ke 39 mendekati saya keluar,
staf perusahaan tempat kami bekerja datang dan dia mengatakan, "Mas, jenengan ki seput operasi ya?" "Iya," saya katakan, "iya, saya seput operasi." "Oh, kalau begitu saya minta semua bil dibawa ke floor dan kembali biaya saya semua diganti." Padahal selama saya di rumah sakit saya tidak tahu istri saya cari duit di mana untuk menebus obat yang katanya di Cilacap tidak ada, harus pesan ke Surabaya, Jakarta dan lain sebagainya. Tetapi semua diganti dan saya bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan saya meneruskan hidup lagi. Ketika saya boleh berjalan, saya melihat wajah saya di kaca, apa yang saya lihat, saya takut sekali karena berat badan saya drastis turun dan saya kurus sekali. Tapi saya tetap bersyukur Tuhan mengasihi saya melalui peristiwa kehidupan saya. Maka sejak saat itu saya ingin menjadi orang yang bisa diterima oleh orang lain, bisa menjadi berkat bagi orang lain melalui semua pekerjaan, melalui semua pelayanan saya yang bisa saya lakukan. Begitu. Baik. Pak Ernowo, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang atas refleksinya. Kalau boleh saya mengambil satu kata dari sharing Pak Bambang tadi adalah tentang doa. Yang mau tidak mau itu yang menjadi kekuatan Pak Bambang di dalam mempertahankan harapan untuk mendapatkan kesembuhan. Kembali ke Romo Petrus. Sebagai seorang gembala tentu pernah ya entah didatangi, entah sengaja atau tidak berjumpa dengan umat yang mempunyai semacam penderitaan atau permasalahan yang berat. Nah, pertanyaan saya sederhana Romo. Sebagai seorang imam, kalau bertemu menghadapi umat yang berjuang mempertahankan iman, memperjuangkan harapan, kira-kira nasihat yang paling jitu yang kira-kira mudah untuk dilakukan umat itu kira-kira apa Romo? Sekaligus ini nanti akan menjadi titik-titik poin untuk pembicaraan kita pada kesempatan ini. Monggo Romo, saya persilahkan. Iya. Saya sebelum saya memberikan wejangan kepada orang lain atau kepada umat atau kepada siapapun, saya memiliki prinsip begini Pak Bambang. Semua manusia seperti yang saya katakan tadi ada masalah. Tidak ada satu orang pun yang bebas masalah dalam kehidupannya. Bagi saya seperti dan realitanya memang seperti itu. Kalau dikatakan setiap keluarga, apakah engkau bebas dari masalah? Selalu ada bentuknya itu. Meskipun dari segi finansial, kejabatan, kita melihat dari luar lengkap tidak ada masalah, tapi pasti ada sesuatu yang diungkapkan. Singkat cerita, semua manusia punya masalah. Semua manusia menderita, entah karena sakit, entah karena keluarga, entah karena pendidikan, entah segala sesuatu. Tetapi kata kunci yang selanjutnya saya hayati, saya belum mati. Ya, saya masih belum mati. Menderita yes, sengsara yes, tapi belum mati. Artinya apa? Perjuangan masih ada. Itu yang membuat harapan tetap ada walaupun nyalanya kecil seperti ditiup-tiup angin lilin itu ya. Masih tetap, tapi masih tetap sebelum saya mati, sebelum saya menyelesaikan pergulatan di dunia ini, kata Rasul Paulus, tetap yang menjadi tanggung jawab saya sebagai manusia fight, berjuang. Bahwa Tuhan sebelum mengambil nyawa saya, dia masih menghendaki saya untuk melakukan sesuatu. Itu yang menjadi landasan saya berharap. Dan itu juga kepada sanak keluarga saya ketika mereka menceritakan tentang, aduh kok suami saya begini, kenapa begini, kenapa istri, coba lihat mamamu begini-gini. Itu sering disampaikan bapak saya. Atau sebaliknya, mama saya komplain kepada bapak saya begini. Entah masalahnya besar atau kecil, itu masalah yang nomor sekian. Tapi yang mau dikatakan semua manusia menderita. Tapi selama masih diberi hidup, selama dia masih bergerak, masih bisa begini, walaupun dengan tertatih-tatih, jatuh bangun luar biasa, Tuhan masih menghendaki dia melakukan tanggung jawabnya. Itu membuat pengharapan kita menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh mengandalkan, bukan lagi saya yang saya andalkan, tetapi dengan rendah hati mengatakan, saya membutuhkan Tuhan. Saya membutuhkan dia karena secara manusiawi saya tidak sanggup lagi, gitu ya. Siapa yang bisa menyuruh orang berlari walaupun kakinya sedang patah? Kan nggak mungkin. Tapi karena saya memiliki sesuatu yang jauh melampaui
pikiran saya, Pikiran, perasaan saya, kemanusiaan. dan talenta saya, Tuhan menghendaki saya tetap bisa menunjukkan apa yang menjadi perjuangan sampai akhir saya. Itu jauh lebih penting daripada merundungi nasib, aduh saya begini, akhirnya tidak membuat apa-apa, pasrah, selesai, dan itu bukan iman Kristiani untuk senantiasa berharap ada sesuatu pertolongan. Baik, terima kasih Romo. Romo, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seberat apapun kehidupan ataupun seberat apapun penderitaan, sejauh seperti apa yang tadi dikatakan Romo, sejauh masih ada kehidupan, kehidupan itu masih harus berjalan. Harapan itu harus menjadi sebuah kenyataan. Dan doa akan menjadi sarana untuk menuju ke sana, mewujudkan harapan itu. Dan Romo, suster, Bapak, Ibu yang terkasih dalam Kristus, obrolan kami yang singkat ini nanti akan diteruskan dalam komunitas, dalam keluarga Anda masing-masing, bersama suami, istri, anak-anak, atau mungkin cucu, anggota komunitas yang lain, untuk mendiskusikan atau men-sharingkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan muncul di layar Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada Romo Petrus Sama-sama. yang sudah bersama-sama dengan kita. Terima kasih juga dengan Pak Bambang Ritanto yang sudah memberikan sharingnya. Sekali lagi, hanya doa yang menjadi sokok guru dalam mempertahankan harapan. Untuk memperjuangkan kehidupan kami selanjutnya, Romo, dan untuk memberkati kami semua di dalam perjalanan kehidupan kami, sekaligus menutup pembicaraan kita pada kesempatan hari ini. Kita bersama-sama memohon berkat melalui gembala kita. Monggo Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur atas kehidupan yang senantiasa Engkau berikan dalam kehidupan kami, atas pengharapan yang senantiasa menjamin kami untuk mengandalkan Engkau dalam setiap bentuk kehidupan kami, untuk menjamin bahwa kami senantiasa beserta Engkau dan Engkau menyertai kami, supaya dalam kesatuan itu pula kami memiliki pengharapan sebagaimana Engkau sendiri mengharapkan supaya Engkau tidak terpisah dari kami tidak terpisah dari Engkau. Berkatilah kami semua, keluarga-keluarga dimanapun mereka berada, khususnya yang pada saat ini mengharapkan bantuan dan curahan Roh Kudus-Mu untuk menyertai mereka dalam setiap kehidupan ini. Semoga kekecewaan, sakit, derita tidak membuat harapan kami pupus, tetapi membuat kami untuk senantiasa berseru lebih kuat, memohonkan penyertaan-Mu supaya Engkau yang menjadi penyelenggara kami. Semoga Bunda Maria yang menjadi teladan setiap orang beriman, memiliki pengharapan dan mengandalkan Dia, meskipun dalam suasana yang terbatas, menjadi pendorong dan penyemangat kita semua. Dan semoga berkat Tuhan melimpah atas kita semua dalam namanya yang kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo.